Selamat malam teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance, Struktur Kepemilikan dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Latar belakang. Pada era modern, saat ini perkembangan teknologi dan pengetahuan mengalami kemajuan yang begitu pesat di setiap aspek kehidupan, tak terkecuali dalam dunia usaha yang diikuti dengan persaingan antar perusahaan yang begitu ketat. Persaingan yang tinggi menuntut perusahaan agar mampu berpikir bagaimana perusahaan dapat beroperasi dalam jangka waktu yang panjang dan memperoleh laba yang telah ditargetkan. Laba tersebut dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja keuangan suatu perusahaan. Melalui laba yang diperoleh, perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau pemegang saham, menyimpan dana cadangan untuk hal-hal yang tak terduga di kemudian hari, dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan sebagai cerminan keadaan perusahaan yang dapat digunakan untuk pertimbangan investasi. Penelitian tentang kinerja keuangan telah banyak dilakukan dan penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Simatupang tahun 2018. Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini, perusahaan yang dijadikan objek penelitian ialah perusahaan yang masuk ke dalam indeks LQ45 yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia. Perusahaan LQ45 merupakan indeks pasar saham yang terdiri dari 45 perusahaan terliquid yang terhitung setiap 6 bulan oleh Divisi Penelitian dan Pengembangan Bursa Efek Indonesia dengan kriteria yang telah ditentukan. Dari latar belakang yang telah diungkapkan, maka penelitian pengaruh Good Corporate Governance, struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019 menarik untuk diteliti. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019? Yang kedua, apakah Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019? Yang ketiga, apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019? Dan yang keempat, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019? Selanjutnya ada tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: yang pertama, untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap kinerja keuangan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019. Selanjutnya ada kegunaan penelitian. Dari penelitian ini diharapkan adanya manfaat dan masukan positif bagi penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Yang pertama, manfaat praktis. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan untuk perusahaan agar dapat meningkatkan kinerja keuangannya, serta diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai pengaruh Good Corporate Governance, struktur kepemilikan, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dan yang kedua ada manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pikiran terhadap pengembangan ilmu ekonomi, pengaruh Good
corporate governance, struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan, serta bermanfaat bagi pihak investor, calon investor, akademisi, dan perusahaan. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber literatur atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ 45 pada masa yang akan datang. Tinjauan pustaka, kajian teoritis. Yang pertama, kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan adalah gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan, dapat diartikan sebagai hasil yang diperoleh untuk berbagai kegiatan yang dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk menentukan sejauh mana perusahaan telah menerapkan aturan untuk implementasi keuangan yang tepat dan benar. Fahmi 2012 halaman 2. Yang kedua ada Good Corporate Governance. Corporate Governance menurut Sutedi tahun 2012 halaman 1 adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan, pemegang saham atau pemilik modal, komisaris dewan pengawas, dan direksi untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya berdasarkan peraturan undang-undang dan nilai-nilai etika. Selanjutnya ada struktur kepemilikan. Menurut Pujiati tahun 2015 halaman 37, struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Selanjutnya ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan. Besar kecilnya perusahaan tersebut ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan. Penentuan skala besar kecilnya perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, total aset, rata-rata tingkat penjualan. Septian 2011. Selanjutnya ada kajian empiris. Penelitian yang dilakukan Indriati tahun 2018 dengan judul penelitian pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perusahaan, studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor food and beverage yang listing di BEI pada tahun 2014-2017 menunjukkan hasil bahwa Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan Simatupang 2018 dengan judul pengaruh Good Corporate Governance, ukuran perusahaan, struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2016 menunjukkan hasil secara parsial menunjukkan bahwa komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan dan kepemilikan manajer tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan. Sementara secara simultan menunjukkan bahwa komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya ada kerangka konseptual dan hipotesis. Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka berpikir tentang bagaimana teori yang digunakan berhubungan dengan berbagai faktor yang dianggap berpengaruh. Berdasarkan kerangka teoritis tersebut, dapat dijelaskan bahwa variabel Dewan Komisaris Independen X1, Komite Audit, X2, struktur kepemilikan, X3, dan ukuran perusahaan X4 sebagai variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan perusahaan. Y. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis 1, Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hipotesis 2, Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hipotesis 3, kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hipotesis 4, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya ada metode penelitian.
Identifikasi variabel. Ada variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Dewan komisaris independen diukur dengan komisaris independen sama dengan jumlah komisaris independen dibagi jumlah anggota Dewan Komisaris. Yang kedua, komite audit diukur dengan jumlah anggota audit dari luar perusahaan dibagi jumlah komite audit dari dalam perusahaan. Yang ketiga, kepemilikan manajerial diukur dengan jumlah saham pihak manajemen dibagi total saham yang beredar dikali 100%. Yang terakhir, ukuran perusahaan diukur dengan size sama dengan total aktiva. Selanjutnya ada variabel independen. Yang pertama, kinerja keuangan perusahaan diukur dengan ROA atau Return on Asset. Earning after interest and tax dibagi total aset dikali 100%. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data yaitu dengan dokumentasi dan studi pustaka. Selanjutnya jenis dan sumber data. Jenis data penelitian ini adalah kuantitatif dan sumber data yang digunakan yaitu laporan keuangan dari website resmi Bursa Efek Indonesia di situs www.idx.co.id. Selanjutnya ada teknik penentuan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang masuk dalam LQ 45 2016 sampai 2019. Sampel yang digunakan yaitu 45 perusahaan yang terdaftar pada indeks LQ 45. Dan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut tahun 2016-2019. Yang kedua, data yang dibutuhkan peneliti tersedia dan lengkap. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, yang ketiga uji multikolinearitas, dan yang keempat uji autokorelasi. Dan analisis regresi linear berganda. Yang pertama, uji hipotesis, yang kedua, uji kelayakan model, dan yang ketiga, uji koefisien determinasi.